To manufacture, kita harapannya suatu grup di masyarakat yang menggunakan warna ungu sebelum penemuannya dari Verken. Kata dua kata. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengerjakan soal IELTS reading. Kita akan coba menggunakan dari Cambridge 9 Test 1 reading passage 1. Ini sudah ada nih, sebelah kanannya ini soal, sebelah kirinya ini passage 1-nya. IELTS reading ini ada jenis soalnya itu ada true, false, not given. Oke. Kalau true itu berarti statement ini sama dengan dari bacaan. To false statement atau soalnya itu berlawanan atau kontradik dengan bacaan, sedangkan not given statementnya tidak ada informasi di bacaan. Oke, kita mulai kerjain nomor 1. Di sini keywordnya nomor 1 Michael Faraday. Oke, kita cari lagi, kita bedain warnanya. Keywordnya to recognize. Oke, selanjutnya Verken ability, kemudian kita cari warna yang lain dulu. Oke, chemistry. Nah, sudah dapat keyword ini ada 4. Kita sekarang cari keywordnya ini. Ini IELTS reading ini intinya cari sinonimnya, jadi kita harus cari sinonimnya di bacaan. Kita baca dulu. Oke, udah dapat. Sekarang saya tandain dulu. Oke, cari sampai bawah. Ini ya, kita udah dapat Michael Faraday. Kita samain warnanya, kemudian kita cari keyword yang lain. To recognize atau sinonimnya dari recognize itu artinya diakui, ya. Ini ada perceived ini artinya dirasakan oleh. Ini mirip-mirip maknanya, hampir sama. Kemudian kita cari keyword Verken ability. Verken ability same like his talent and devotion, artinya bakatnya dan pengabdiannya. Oke, kemudian cari keyword chemistry. Di sini ada chemistry dan di kalimat berikutnya mengatakan the subject, berarti merujuk ke chemistry. Oke, sudah ketemu, berarti ini ada semua sama, nggak ada. Tapi di sini menyatakan bahwa Michael Faraday ini sudah beda kalimat, sedangkan di sini dia dirasakan atau diakuin oleh gurunya, sedangkan di soal itu diakui oleh Michael Faraday. Jadi berlawanan, kontradik. Jadi jawabannya false, karena yang dibacaan dia diakui atau dilakukan oleh gurunya, bukan oleh Michael Faraday. Sedangkan dibaca di soalnya Michael Faraday. Nomor 2. Oke, sekarang akan kita cari dulu keywordnya. Michael Faraday ada, kemudian kita tandain dulu keywordnya Michael Faraday. Oke, saya cari keyword yang lain. Di sini keywordnya Royal College of Chemistry. Oke, selanjutnya suggested menyarankan. Oke, kita cari Michael Faraday udah. Kita cari suggested. Di sini tidak ada pernyataan bahwa Michael Faraday itu menyarankan
Perkin itu untuk masuk di kuliah, tapi itu keinginan dia sendiri. Jadi jawabannya not given. Statement ini tidak ada informasinya di bacaan. Oke, not given. Sekarang kita coba nomor 3, Perkin and Food. August Wilhelm Hoffman. Kita buat dulu keywordnya August Wilhelm Hoffman, kemudian asisten. Sekarang kita cari di bacaan soalnya. Hoffman. Oke, Hoffman sini sudah ada. Hoffman saya sudah ketemu. Hoffman oke. Nah, ini Hoffman Young's assistant. Hoffman asisten, kita tandain dulu asistennya. Kemudian oke. Saya hapus dulu karena warnanya enggak sesuai. Kita samain warna hijau juga, jadi asisten di bacaan sama asisten di soal oke. Udah, Hoffman di sini di bacaan ini menyatakan Hoffman youngest assistant. Dia menjadi asisten termuda dari Hoffman, sedangkan di soal menyatakan Perkin mempekerjakan Hoffman sebagai asistennya. Jadi ini berlawanan. Oke, jawabannya jadi false. Kontradik artinya berlawanan. Kemudian nomor 4, Perkin was still young. Dia masih muda ketika dia membuat penemuan yang membuatnya menjadi kaya maupun dan terkenal. Oke, he rich and famous. Oke, kita tandain dulu. Discovery, penemuan. Oke, rich and famous, kekayaan dan keberuntungan. Oke, kita cari Perkin made the scientific breakthrough. Perkin membuat terobosan ilmiah, menjadi penemuan ilmiah. Oke, breakthrough ini Perkin, kita tandain Perkin sudah sama warna kuning, kemudian kita tandain juga sama tandanya breakthrough, terus sama dengan discovery. Selanjutnya kita cari fame and famous yang sama maknanya. Sini ada fame and fortune. Fame itu artinya terkenal dan beruntung itu mirip artinya. Jadi jawabannya true. Oke, sekarang kita soal berikutnya, soal nomor 5. Sama, kita cari kata kuncinya dulu, keywordnya dulu dari soal ini. Keywordnya queen ini sejenis tumbuhan atau pohon tanaman. Kemudian saya di sini only the grow in the South America. Only grow, hanya tumbuh. Queen, sejenis tumbuhan queen, hanya tumbuh di Amerika Selatan. Kita coba baca. Oke, kita cari dulu. Ini udah ada, sudah ketemu. Derived, berasal dari, itu berasal dari. Derived from the bark of the, berasal dari kulit pohon. Oke, native
native in South America. Jadi artinya asli dari Amerika Selatan. Padahal dari bacaannya, dari soalnya itu menyatakan only grow only in South America, hanya tumbuh di Amerika. Dari statement dari soalnya hanya tumbuh di Amerika Selatan, sedangkan dari bacaan informasinya menyatakan asli dari Amerika. Jadi tidak ada pernyataan hanya tumbuh di Amerika, maupun ini bukan kontradik. Jadi informasinya ini tidak ada. Oke. Jadi jawabannya not given. Oke. Kita buat jawabannya not given. Kita kasih tanda dulu. Oke, sekarang jawabannya jadi not given. Not given. Tanda dulu, kasih tanda. Selanjutnya kita akan coba nomor 6. Perkin hope in to manufacture a drug from a Perkin berharap memproduksi drug obatnya dari a cool bar waste product, dari produk limbah batubara. Ya, to manufacture kita kasih tanda sebagai keyword a drug, obat, limbah, produk limbah batubara. Sekarang kita cari di bacaan sinonim ataupun kata ya yang sama makna atau artinya dengan to manufacture a drug maupun a cold bar waste product. Oke, cari sampai bawah terus. Oke, udah dapat. Sekarang saya tandain dulu di sini, saya dapat to manufacture. Nah, sama ini, sama memproduksi berarti. Selanjutnya cool bar waste product, produk limbah batu bara. Oke, sama ini. Jadi ini sudah ketemu kata kuncinya sama. Perkin harapan, harapannya, atau dia mencoba, sama dengan hope, harapannya. Hope, harapannya. Jadi jawabannya terus. Selanjutnya nomor 7. Oke, nomor 7 was inspired by the discoveries of the. Jadi maksudnya di sini Perkin itu terinspirasi oleh penemuan dari ilmuwan terkenal Louis Pasteur ini. Sekarang kita kasih tanda dulu, terinspirasi ilmuwan terkenal Louis Pasteur. Oke, kita coba cari di bacaan. Udah cari terus sampai ke bawah. Oke, yang sinonim atau sama arti atau maknanya udah ketemu. Sekarang kita kasih tanda Louis Pasteur, udah ketemu Louis Pasteur. Kalau untuk gampangnya tuh kita cari nonnya dulu, non baik itu nama orang, nama kota, nama negara, itu lebih gampang nyari.
Oke, saya sambil cari nih. Oke, udah dapat. Oke, proving the truth. Nah, ini proving the truth ini membuktikan kebenaran, membuktikan keperkataan. Jadi bukan berarti terinspirasi, dia ini membuktikan perkataan dari ilmuwan Louis Pasteur itu. Jadi ini dibilang kontradik, bukan juga, dibilang sesuai informasinya atau sama juga bukan. Jadi jawabannya ya no given karena informasinya nggak ada, tidak ada informasi menyatakan bahwa dia terinspirasi, tapi informasi menyatakan bahwa membuktikan perkataan, not given. Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Nomor 8 ini kita baca dulu ininya apa namanya, perintahnya, no more than two word. Jadi tidak lebih dari 2 kata untuk setiap jawaban. Jadi kita harus menjawabnya dengan tidak lebih dari 2 kata. Jadi maksimal itu 2 kata. Sekarang kita baca soal nomor 8, kemudian kita cari jawabannya nanti di bacaan. Oke. Setelah kita baca di sini artinya sebelum penemuannya Parkin, grup apa yang ada di masyarakat yang menggunakan itu warna ungu itu apa yang menggunakan warna ungu? Suatu grup di masyarakat yang menggunakan warna ungu sebelum penemuannya dari Perkin. Kata kuncinya di Perkin Discovery Group in Society in Colorful. Oke, sekarang kita cari di bacaan. Baca dulu dari atas sama seperti biasa. Kita baca terus. Oke, kita cari. Ini sudah dapat saya. In society at the time only the rich. Di masyarakat pada waktu itu hanya orang kaya, only the rich, hanya orang kaya. Jadi grupnya itu maksudnya itu orang kaya itu, yaitu the rich itu jawabannya. Oke, kita tandain dulu boleh, the rich. Oke, salah ini, saya hapus dulu. Oke, the rich. Inilah maksudnya grup di masyarakat yang menggunakan warna ungu tadi sebelum penemuannya Perkin. Jadi jawabannya the rich, orang kaya, the rich. Bagusnya kalau kita jawab kayak gini, yang isian ini pakai huruf kapital aja, full kapital. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9. Oke. Baca dulu, kemudian kita cari keyword di soalnya. Nah, keywordnya ada ini, no. Bagusnya keywordnya itu pertama harus kita cari noun-nya dulu, noun. Kita noun, oke. Kemudian his new die. Kita cari di bacaan yang maknanya sama ataupun artinya sama dengan bacaan. Cari sampai bawah. Oke, cari terus.
Oke, terus nah ini udah ketemu that the new die had commercial possibilities. The new nih sama ini keywordnya udah ketemu, had sama kan, had deh. Jadi jawabannya itu commercial possibilities, dua kata, two word. Oke, kita tulis di sini jawabannya huruf kapital aja, commercial possibilities. Oke, selesai nomor 9, lanjut nomor 10. What was the name finally used to or refer to the first color version invited? Jadi maksudnya apa nama akhirnya itu di yang digunakan menamakan dari warna penemuan dari Verken itu. Kasih tanda dulu nama finally first color Verken invite. Warna pertama temuan hasil dari temuan dari Verken. Kita cari di bacaan. Oke, pelan saja. Ini kan masih dalam belajar. Oke, ini saya sudah dapat. A letter become commonly, kemudian menjadi known as yang disebut sebagai MOFA. Jadi inilah jawabannya. Jawabannya kita tulis saja. Oke, jawabannya MOF. Selanjutnya nomor 11. What was the name of the person Verkin consulted before setting out his own die work? Jadi maksudnya itu siapa sih, dengan orang siapa Verkin berkonsultasi sebelum dia mendirikan perusahaannya. Oke. Ini kata kuncinya on thy works. Sekarang kita cari di bacaan, kita kasih tanda dulu keywordnya person Verkin consulted on thy work. Oke, ini saya salah, saya hapus dulu. Oke, sebentar, hapus dulu. Kasih tanda dulu on thy work. Sekarang kita cari di bacaan person Verkin consulted, seseorang yang person konsultasi. Maksudnya dia konsultasi dengan orang tersebut, dengan siapa? Berarti kita cari nama orang ini. Kita cari, sini ketemu Robert Fuller. Jadi jawabannya Robert Fuller, karena di sini menyatakan si Verkin ini berkonsultasi atau meminta nasihat dari Robert Fuller sebelum dia mendirikan saya. Jadi jawabannya Robert Fuller. Oke. Kita kasih tanda dulu keywordnya tadi.
Harus give advice. Jadi dia meminta nasihat. Oh, berkonsultasi, konsulted. Oke, sekarang kita nomor 12. In what country did Birkin newly invented color? Jadi yang ditanyai ini what the country, berarti ditanya negara. Ketika color first become fashionable, ketika warna penemuannya itu pertama kali menjadi fashionable. Cari di sini kata kuncinya Birkin invented, penemuan Birkin sama fashionable. Oke, sudah ketemu. Saya kasih tanda dulu ini fashionable-nya sama tandanya warna biru. Kemudian kita kasih tanda lagi. Dan ketemu lagi ini tanda yang lain. Birkin invented the color. Ini the color, warna penemuan dari Birkin itu. Selanjutnya French. Ini ada ketemu negaranya French. Jadi jawabannya French. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 13. According to the passage, which diseases is now being targeted by researchers using synthetic dye. Jadi berdasarkan bacaan, penyakit apa yang saat ini atau yang sekarang menjadi target dari para ilmuwan dengan menggunakan sintetik? Oke, kata kuncinya keywordnya diseases sama resources dan synthetic dyes. Sekarang kita cari di bacaan, kita baca terus sampai bawah. Oke, ini versi 1 ini lebih mudah dari versi 2 maupun 3, paling gampang lah ke level beginner. Wow. Oke. Ini sudah ada pernyataan bahwa ini the search for a vaccine, vaksin malaria. Jadi para ilmuwan itu mencari vaksin untuk penyakit malaria. Jadi jawabannya malaria. Oke, saya tulis saja jawabannya malaria. Oke, udah selesai. Setelah selesai mengerjakannya, sekarang kita akan koreksi, tahu benar berapa. Coba nomor 1, oke benar, nomor 2, oke, nomor 3, oke, nomor 4, oke, nomor 5 juga oke, nomor 6, 7, ya oke benar, lanjut. Nomor 8, 9, oke, 10, 11, selanjutnya nomor 12, oke, terakhir nomor 13 malaria. Oke, jadi jawabannya benar semua. Teman-teman, tadi kita sudah
practice dari Cambridge 9 tes 1 passage 1. Nah, ingat kalau setelah practice test kita harus evaluasi, maksudnya kita harus catat kita benar berapa, salah berapa. Oke. Di sini tadi passage 1 tadi kita, soalnya kan 13 tadi kita benar 13. Waktunya berapa? Nah, tadi kan kita agak santai lah. Tapi kalau bisa nanti kalau teman-teman lagi praktis di rumah ya pakai timer. Tulis waktunya misalnya ya anggap aja lah 20 menit misal begitu. Oke. Tulis ya. Selanjutnya nanti lanjut ke passage 1, passage 2, passage 3 benar berapa dan totalnya berapa, terus waktunya berapa totalnya. Kalau misalnya nanti ini saya bikin 20 menit juga, sama ini misalnya 20 menit juga. Terus misalnya passage 2 cuman benar 10, passage 3 nya benar 6 misalnya. Berarti kan totalnya sini kita totalin dulu. Totalnya berarti totalnya berapa ini? 29 kan. Nah, untuk ini berapa? Ini sama berarti. Totalin dulu 60 menit ya. Biasanya ya itu standarnya itu 60 menit kita harus selesai. Jadi ini usahain 60 menit. Kali ini misalnya kita mau lama di sini 25 menit. Nah, berarti kita di sini harus 15 menit di preset one-nya. Maksudnya bandnya berapa sih? Kalau 29 itu kita cari 29 itu ini itu yang academic reading 29 itu di sini 29 sampai 27 sampai 29 maksudnya 6.6 ya minimal ini standar untuk S2 master in abroad. Nah, standar udah berarti kita standarnya harus minimalnya 27, kita bisa ke naik 7 mungkin. Oke. Setelah itu nah setelah preset ternyata misalnya kita praktis tapi skor kita masih di bawah, anggap saja kita punya target 6,5 itu kan di sini batasnya 27, berarti kita harus naikin 5 target kita. Setidaknya kita latihan sehari-hari itu dapat 30. Nah, berarti kita harus kejar 30. Kalau kita belum nyampe 30 di sini, kita harus latihan lagi, praktis lagi. Kalau kita ambil paling tinggi saja 32, praktis lagi sampai di sini dapat 32 lah. Nah, 32 jadi kita dapat band 7. Misalnya kita praktis tes 1 tadi masih segini dan kita mau ngejar benar 32. Caranya gimana? Ya udah kita bantuan pakai Google Translate aja. Apa ada kata yang kita nggak ngerti dari soal atau dari bacaan itu kita bantuan pakai Google Translate. Tapi nanti di sini kita dapat problemnya. Problemnya berarti kita yang pertama itu dapat problem ini, berarti kasih tanda aja problem di vocab berarti. Nah, biasanya kan misalnya atau problemnya di question pemahaman. Problem di IELTS itu ada 2 biasanya, secara garis besar ada 3, understanding, vocabulary, speed. Understanding ini dibagi 2, understanding of a question and understanding of passage, and then problem in vocabulary ya. Dan terakhir adalah problem speed, kecepatan. Oke. Ini nanti akan saya share di description. Silakan download bagi teman-teman mau coba download biar ini coba latihannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see you.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ya. Thank you.